Hello semua, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa kali ini gue bakalan bawain alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan selamat bergabung buat kalian yang baru aja gabung di channel gue. Untuk kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian bisa langsung cek channelnya, terus ke playlist. Dan disitu ada untuk episode-episode sebelumnya dan session-session sebelumnya yang pernah gue rilis. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek di shot aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Fang Yan yang berkata kepada Xiaoyan, "Aku mendengar bahwa kepala Xiao memiliki api surgawi. Aku ingin tahu apakah api surgawi lembah api iblis bisa dibandingkan dengan api surgawimu," ucap dari Fang Yan. Fang Yan pun tiba-tiba berteriak keras, "Kakak kedua, saudara ketiga." Tetua kedua dan ketiga dari lembah api iblis segera mendekati Han Feng. Setelah itu tangan mereka bergerak membuat segel tangan. 3 api abu-abu keluar dari tubuh mereka. Ketiga api itu pun bergabung. Api surgawi coklat keabu-abuan perlahan naik ke langit. Apakah ini yang disebut keterampilan penciptaan api? Gumam dari Xiaoyan. Aura besar tersapu dari kelompok Fang Yan. Setelah melihat itu lalu Xiaoyan berkata, "Bukankah menciptakan api seperti itu akan melukai diri sendiri?" ucap dari Xiaoyan sambil tertawa. Kepala Xiao memang benar-benar hebat. Ya benar, setiap kali kita menggunakan keterampilan penciptaan api, bagian dalam tubuh kita akan mengalami luka bakar yang cukup parah. Namun itu tidak sebanding jika kita mampu merebut air liur transformasi tubuh Bodhisattva, ucap dari Fang Yan. Tangan Xiaoyan bergerak dan membentuk segel. Skyfire 3 perubahan misterius, teriak dari Xiaoyan. Api berwarna jamrud lalu muncul. Kemudian Xiaoyan menarik api itu ke dalam tubuhnya. Seketika aura Xiaoyan melonjak. "Aku dengar bahwa kepala Xiao memiliki api surgawi. Tolong tunjukkan kepada kami. Api milik kita ini tidak pernah melawan api surgawi yang asli," ucap dari Fang Yan yang tertawa. Xiaoyan menjentikan jarinya dan api inti teratai hijau muncul di tangannya. Di sisi lain, Moya dan Kisa menuju ke arah Xian. Tatapan Xiaoyan menyapu ke arah Moya dan Kisa. Dia tidak menyangka kedua orang itu benar-benar akan menghadapi seorang gadis kecil. Xian mengalihkan pandangannya setelah merasakan tatapan Xiaoyan. Sebuah suara dikirimkan Xian ke telinga Xiaoyan. "Tenang, aku bisa menangani 2 orang bodoh ini. Hadapi saja 3 orang tua bau itu," ucap dari Xian kepada Xiaoyan. "Kepala Xiao, sekarang bukan waktunya untuk terganggu oleh hal lain," ucap dari Fang Yan yang tertawa. Segera tangannya bergerak membuat segel. Tangan dan api coklat itu berubah menjadi burung api berukuran setengah kaki menyerang ke arah Xiaoyan. Sebelum burung api itu sampai kepada Xiaoyan, jaring api hijau terbentang dan membungkus burung api itu. Burung api itu pun hancur menjadi butiran-butiran api kecil dan kembali masuk ke tubuh Fang Yan. "Oh sialan," suara terdengar dari mulut Fang Yan. "Jika aku menangkap api pengubah kehidupan dan menggunakan mantra api untuk menelannya, apakah mantra api akan berevolusi?" Xiaoyan bertanya-tanya dalam pikirannya. "Kakak kedua, saudara ketiga, Phoenix api bintang," teriak dari Fang Yan. Tangan mereka kembali bergerak membuat segel tangan. Api coklat keluar dari tubuh mereka. Seekor burung api besar perlahan terbentuk kembali. Wajah kelompok Fang Yan terlihat pucat setelah burung api besar ini muncul. Sepertinya mereka telah menghabiskan sebagian besar kekuatan untuk membentuk api Phoenix binatang ini. "Kepala Xiaoyan, bagaimana menurutmu? Phoenix api bintang milik kami, apakah sudah bisa dibandingkan dengan api surgawimu?" ucap dari Fang Yan. "Apakah ini teknik terakhirmu?" ucap dari Xiaoyan. Fang Yan kembali membuat segel di tangannya. Burung api besar itu mengepakkan sayapnya. Bulu api melesat keluar dari tubuh Phoenix api itu menuju ke arah Xiaoyan. Xiaoyan segera membuat penghalang api hijau. "Apakah hanya itu? Sangat mengecewakan," ucap dari Xiaoyan. "Api pengorbanan," teriak Fang Yan. Dengan keras mereka menggigit lidah sendiri dan darah pun dimuntahkan. Darah yang dimuntahkan adalah darah esensi yang mengandung doki paling murni dari tubuh mereka. "Guru!" teriak dari 2 tetua. Fang Yan mengendalikan darah itu ke arah burung Phoenix api.
Burung pinik api berubah warna menjadi merah darah. Aura burung api menjadi lebih kuat dari sebelumnya. "Bunuh dia!" teriak dari Fang Yan. Shoo! Burung api Phoenix itu dengan cepat menuju ke arah Xiaoyan. Xiaoyan lalu membentuk segel tangannya kembali. Jaring api berwarna hijau besar membentang dan melilit burung api Phoenix tersebut lagi. Kakak pertama, cepat tarik kembali burung api Phoenix-nya. Api surgawi bocah ini benar-benar terlalu kuat. Burung api Phoenix tidak bisa bertahan, teriak dari ketua kedua lembah api iblis. Fang Yan lalu mengubah burung api Phoenix menjadi butiran-butiran api merah kecil keluar dari jaring Xiaoyan. "Kali ini aku akan menangkap api pengubah kehidupan milikmu itu," ucap dari Xiaoyan. Dia menjentikan jarinya, jaring api itu pun mengejar butiran-butiran api itu. Xiaoyan pun berhasil menangkap butiran-butiran api itu. "Hahaha, terima kasih atas hadiahmu," ucap dari Xiaoyan. Setelah mendengar itu, ketiga orang itu lalu muntah darah. Beberapa warna putih muncul dari rambut Fang Yan. Wajah aslinya tampak lebih tua. "Bajingan, lepaskan api pengubah kehidupan itu," teriak salah satu tetua lembah api iblis. Api surgawi kepala Xiao benar-benar tak tertandingi. Api pengubah kehidupan ini adalah salah satu yang terbentuk dari doki kami. Jika pemimpin Xiaoyan mengembalikan api pengubah kehidupan, aku akan menjamin bahwa lembah api iblis akan mundur dan tidak akan ikut campur lagi dengan air liur transformasi tubuh bodhisattva. "Bagaimana?" ucap dari Fang Yan. "Aku tidak akan mempercayaimu kali ini," ucap dari Xiaoyan. "Apa yang kamu rencanakan? Apa yang kamu inginkan? Katakan dengan jelas," ucap dari Fang Yan. "Maafkan aku memang membutuhkan api pengubah kehidupan ini," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu membuka mulutnya dan menelan api pengubah kehidupan itu. "Apa kamu sudah gila? Kakak kedua, saudara ketiga, cepat bunuh dia!" teriak dari Fang Yan. Dua tetua lembah api iblis mengeluarkan doki yang tersisa di tubuh mereka lalu menyerang Xiaoyan. Saat kedua tetua ini maju, Fang Yan dengan cepat mundur. Pilar api hijau giok meletus secara tiba-tiba. Buah, buah. Hati Fang Yan bergetar saat merasakan energi yang begitu panas. Namun dia tidak menoleh. Sayap doki di punggungnya mengepak dengan keras saat dia terbang keluar dari hutan pegunungan tersebut. "Kakak kedua, saudara ketiga, aku akan membalas dendam untuk kalian berdua. Aku akan memberitahu kepala lembah. Dia pasti akan membuat bajingan ini membayarnya," ucap dari Fang Yan yang melarikan diri dengan sekuat tenaga. Sialan, suara itu keluar dari mulut Fang Yan. Rasa sakit yang hebat dirasakan. Dia melihat tangan yang ditutupi oleh api hijau giok menembus dadanya. Kalian bertiga lumayan menguras tenaga. Sebuah suara terdengar dari telinga Fang Yan tepat sebelum dia perlahan menutup matanya. Dalam seketika Fang Yan pun mati. Gulungan api muncul. Gulungan itu terdapat 3 kata keterampilan penciptaan api. Xiaoyan lalu melemparkan tubuh Fang Yan ke tanah dan menyimpan gulungan itu ke dalam cincin penyimpanannya. Buam! Suara ledakan terdengar di medan pertempuran tempat Jian berada. Xiaoyan segera mendekati Jian. Pada saat ini Jian tampak sedikit kesulitan menghadapi Moya dan Kisa. Buah! Tinju Jian sekali lagi bertabrakan dengan serangan Moya. "Hei kau, bajingan tua, rasakan ini," ucap dari Jian. Buar! "Tidak usah membantuku, serahkan mereka kepadaku. Pergi dan bantu yang lain," ucap dari Jian kepada Xiaoyan yang akan mendekat. "Sombong amat Jian." "Baiklah," jawab Xiaoyan perlahan mundur. Jian mulai melancarkan cahaya ungu di tubuhnya menjadi lebih tinggi. Rambut ungunya pun mulai tumbuh lebih panjang. Jian saat ini berevolusi dari seorang gadis kecil menjadi gadis dewasa yang cantik. Sayap doki di belakangnya tiba-tiba mengepak dan dengan cepat menghampiri Moya. Kakinya diayunkan ke arah Moya. Moya bersaudara menangkis dengan lengannya. Krak, krak, buar! "Mampus kau," ucap dari Jian. Tubuh Moya terpental jauh ke tanah. Menyaksikan ini Xiaoyan yakin bahwa Jian tidak membutuhkan bantuannya. Akhirnya dia mengalihkan pandangannya ke 2 medan pertempuran lainnya. Su Qian dan Han Feng saling menyerang di langit.
Senior pertama Su, bagaimana dengan kekuatanku kali ini? Ucap dari Han Peng yang tertawa. Tidak diduga kekuatanmu meningkat sebanyak ini. Namun itu masih belum cukup untuk bisa mengalahkanku. Ucap dari penetua Su. Orang tua, aku hanya sekedar bermain-main denganmu. Ucap dari Han Peng. Tiba-tiba energi panas dirasakan. Tatapan Han Peng beralih ke sumber energi panas itu. Ternyata energi panas itu berasal dari Xiaoyan yang sedang melakukan penggabungan dua jenis api surgawi, yaitu api inti teratai hijau dan api Fallen Earth Flame. Melihat itu Han Peng lalu berkata, "Xiaoyan!" Ucap dari Han Peng yang terkejut. "Han Peng, hentikan dia!" teriak dari Mutian King. Han Peng bergegas ke tempat Xiaoyan berada. Penetua Su lalu menghadangnya. "Aku masih ada di sini. Kau mau kemana?" Ucap dari penetua Su. "Matilah kau orang tua!" Han Peng mengeluarkan tabrakan pilar api doki keras ke arah Sukian. Sukian mengeluarkan penghalang penangkis tembakan pilar tersebut. Buar! Memang sulit bagiku untuk mengalahkanmu. Namun aku masih bisa menahanmu. Ucap dari penetua Su. Di sisi lain terdengar suara ledakan. Buar! 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 Suara itu berasal dari Jian yang berhasil menghantam jatuh Kisah. Setelah melancarkan pukulan, tubuh Jian menyusut dan kembali menjadi gadis kecil lagi. Dengan cepat Jian muncul di samping Xiaoyan yang telah berhasil menyatukan dua api surgawi. "Kamu sudah melakukannya dengan baik," ucap Xiaoyan mengelus kepala Jian. Tatapannya beralih ke arah Mutian King dan Han Peng. "Siapa yang mau merasakan api ini?" tanya dari Xiaoyan. "Pemimpin Xiao, tolong jangan lakukan itu," ucap dari Mutian King. "Apakah pemimpin sektemu masih ingin bertarung denganku?" tanya Xiaoyan. "Lupakan, sekte Kaisar Hitam tidak akan lagi ikut campur tangan dalam masalah ini," ucap dari Mutian King yang ketakutan. Mutian King perlahan mundur. Dokter peri kecil dan yang lainnya bergegas mendekat kepada Xiaoyan. "Apa kamu baik-baik saja?" tanya dari Xiaoli. "Ya, aku baik-baik saja. Sekte Kaisar Hitam tidak akan lagi ikut campur tangan," ucap dari Xiaoyan. "Kamu benar-benar menakuti Mutian King tanpa menyerangnya. Apakah kamu sudah mendapatkan barangnya?" tanya dari Xiaoli. Xiaoyan lalu mengangguk. "Iya, aku mendapatkannya. Pemimpin sektemu, kamu masih bisa ditipu oleh anak kecil ini," teriak dari Han Peng. "Ini adalah masalah sekteku dan kamu tidak usah ikut campur. Berjuanglah sendiri," ucap dari Mutian King kepada Han Peng. "Xiaoyan, jangan pikir kamu akan baik-baik saja saat memegang air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Aku tidak akan menyerah. Kamu sudah membunuh 3 orang lembah api iblis. Hantu setan tanah lama tidak akan membiarkanmu," teriak dari Han Peng menarik tubuhnya dengan cepat menjauh. Han Peng dengan sengaja berteriak agar terdengar seluruh orang di area itu. Tujuannya adalah untuk mengubah kelompok Xiaoyan menjadi musuh semua orang. "Xiaoyan, ayo cepat pergi," ucap dari penetua Su. "Siapa itu hantu setan tanah lama?" tanya Xiaoyan. "Pendiri lembah api iblis. Dia memiliki kekuatan bintang 5 atau 6 dozo," ucap dari penetua Su. "Tidak diduga lembah api iblis memiliki ahli seperti itu," ucap dari Xiaoyan. "Aku tidak perlu khawatir. Hantu setan tanah lama sering melakukan tapa. Bahkan jika dia muncul, orang itu tidak akan berani macam-macam kepada Akademi Dalam. Hantu tua itu sangat takut pada kepala sekolah," ucap dari penetua Su. "Selama bertahun-tahun aku di Akademi Jianan, aku belum pernah melihatnya," ucap dari Xiaoyan. "Kepala sekolah memang sangat misterius. Dia suka bepergian. Sejujurnya aku saja belum melihatnya lagi selama lebih dari 1 dekade," ucap dari penetua Su. "Lupakan saja, aku tidak peduli. Mari kita kembali ke Akademi Jianan. Ayo kita pergi," ucap dari Xiaoyan. Han Peng berdiri di langit menatap kelompok Xiaoyan yang mulai menghilang. 2 hari setelah berlalu pertempuran besar itu, kelompok Xiaoyan masih terus ditakuti oleh orang-orang yang mengincar air liur transformasi tubuh Bodhisattva. "Meskipun banyak orang mengejar, tapi kita mempunyai banyak orang yang hebat," ucap dari dokter peri kecil. "Orang-orang itu tidak akan mudah menyerah. Baiklah, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Big Yao."
Kamu pimpin beberapa ahli dari gerbang Xiao untuk menjaga di belakang kami. Jika ada yang mendekat, serang saja mereka. Mundur jika bertemu musuh yang tidak dapat dikalahkan, ucap dari Xiaoyan. Baik Pak Kepala, ucap dari Bigyao yang mengangguk. Malam yang gelap, tiba-tiba kelompok Xiaoyan pun beristirahat sesaat. Kita akan kembali ke Akademi Jianan besok, ucap dari Xiaoyan. Tolong jaga mereka. Aku ingin mencari tempat yang tenang untuk mempelajari teknik Do yang baru kudapatkan, ucap dari Xiaoyan kepada dokter peri kecil. Lalu Xiaoyan berjalan melalui hutan yang gelap sebelum aliran kecil yang jernih muncul di depannya. Tubuhnya bergerak ke sebuah batu besar di samping sungai kecil duduk bersila di atasnya. Gulungan teknik penguasa aliran 6 sambungan yang diperoleh dari pelelangan muncul di tangannya. 1 jam berlalu, Xiaoyan masih mempertahankan postur ini. Tiba-tiba cahaya aneh melintas di cincin penyimpanan di jarinya. Sebuah kotak giok keluar dari cincin penyimpanannya. Lapisan energi mengelilingi kotak giok. Energi itu berubah menjadi sosok orang tua. Kepala Xiao, terima kasih sudah mengantarku sejauh ini. Aku akan pergi, ucap dari sosok tua itu. Dia mengambil kotak batu giok dan lalu pergi ke arah hutan. Tawa samar terdengar di belakang orang tua itu tepat saat dia akan pergi ke dalam hutan. Hahaha, Yinsan tua, kamu benar-benar licik. Gua jelasin dulu di sini ya. Mungkin Yinsan tua itu karena kabur situasi kacau waktu pertarungan begini ramai gitu. Jadi dia tuh bersembunyi di suatu benda yang disimpan oleh Xiaoyan di cincin penyimpanannya. Jadi itu memang trik yang benar-benar mujarab gitu, bersembunyi jadi ada di cincin penyimpanan Xiaoyan yang aslinya si Yinsan tua pada saat bertempur itu. Kan keren, luar biasa Yinsan tua. Oke lah, paham ya? Oke, lanjut. Tanpa berbalik, Yinsan tua terus menuju ke dalam hutan yang gelap. Kilatan tajam melintas membawa angin kencang. Yinsan tua berhasil menghindari dari serangan mendadak itu. Siapa itu? Teriak dari Yinsan tua. Yinsan tua pun naik ke langit. Saat Yinsan tua akan pergi, dihadang pria tua berambut putih yang bergantung di atas langit. Penetuasu, ucap dari Yinsan tua. Taktik Tuan Yinsan tua cukup bagus. Kamu menyembunyikan kekuatan spiritualmu di air liur transformasi tubuh Bodhisattva, ucap dari Xiaoyan tertawa. Tiba-tiba ada di belakang Yinsan tua. Tidak diduga kamu bisa menemukanku, ucap dari Yinsan tua. Iblis tua, kau benar-benar licik. Jika Xiaoyan bukan seorang alkemis hebat, kemungkinan besar dia tidak akan merasakan spiritualmu bersembunyi di dalam air liur transformasi tubuh Bodhisattva ini, ucap dari Penetuasu. Kalau kamu sudah tahu, mengapa tidak bertindak lebih awal, tanya Yinsan tua. Terlalu banyak orang yang mengejar selama 2 hari ini. Aku tidak punya waktu untuk itu, ucap dari Xiaoyan. Jadi kamu menungguku untuk mengungkapkan diriku sendiri, ucap dari Yinsan tua. Tuan Yinsan, tolong kembalikan air liur transformasi tubuh Bodhisattva kepada aku, ucap dari Xiaoyan. Kamu tidak bisa memaksaku, ucap Yinsan. Keterampilan avatar spiritual yang digunakan oleh Tuan Yinsan tua ini harus tetap berada dalam jarak yang dekat, bukan? Berarti tubuhmu yang asli tidak jauh dari sini. Tubuhmu yang asli ada di arah sana, bukan? Ucap dari Xiaoyan yang menunjuk ke arah hutan. Bayangan di sana ada di utara. Tuan Yinsan tua, aku tidak akan menyuruh siapapun untuk menyerangmu selama kamu mengembalikan air liur transformasi tubuh Bodhisattva, ucap dari Xiaoyan. Baiklah, ucap Yinsan tua sambil melemparkan kotak batu giok di tangannya kepada Xiaoyan. Bahkan jika kamu mendapatkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva, kamu akan kesulitan mendapatkan informasi tentang hati Bodhisattva di baliknya. Tidak diduga air liur transformasi tubuh Bodhisattva akan berakhir di tanganmu. Selamat tinggal, ucap dari Yinsan tua. Tubuhnya pun perlahan menghilang. Xiaoyan menjentikan jarinya. Api Fallen Heart pelan membakar kotak batu giok itu dan mengungkap air liur transformasi tubuh Bodhisattvanya keluar. Setelah air liur transformasi tubuh Bodhisattva dibakar, bagian tertentu dari air liur transformasi tubuh Bodhisattva pun bergetar dan menggumpal asap putih menggelembung darinya.
Insan tua yang bersembunyi di sebuah gua di tebing jauh dari kelompok Sioyan tiba-tiba memuntahkan darah dari mulutnya. Bagus sekali bocah, bocah yang sangat berhati-hati, ucap dari insan tua. Sioyan tersenyum, dia mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva dalam kotak batu giok yang baru. Kita bisa dengan tenang kembali ke Akademi Jianan, ucap dari Sioyan. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akhirnya Sioyan mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva yang asli. Nantikan konten gua berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Tidak lupa gua selalu terima kasih dan karena kalian itu sangat the best buat gua. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan gue selalu ucapin juga terima kasih banyak bagi kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi selama ini. Terima kasih banyak, bener-bener banget gue ucapin terima kasih banyak. Jadi bagi yang suka silahkan like, komen, dan terserah kalian lah. Sampai jumpa dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah, assalamualaikum.